selanjutnya, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, mungkin kita dengarkan dulu materi dari Pak Setianto. Silakan kepada Pak Setianto dipersilakan untuk men-share materi dan menyampaikan hasilnya. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya cukup bagus. Cukup kedengaran ya? Ya, siap. Kan, Pak. Ya. Oke, saya coba share. Ya, baik. Ini seperti tadi kata Pak Kusnul juga ya, saya kebetulan baru kemarin dikasih tahu kebetulan ya karena Pak Dwinata juga yang kemarin yang ngajak-ngajak saya gitu ya. Ngakunya dia punya bahan terlalu basic, tapi setelah kita lihat ini basic tapi dalam ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Karena memang begitu keluar dari teori di universitas, begitu masuk ke lapangan itu pasti perlu pengkajian yang sampai bisa diaplikasikan ke tingkat operasional kan gitu. Jadi saya kira sangat bagus sekali. Dan karena posisinya itu, saya nggak tahu kalau Pak Dwinata mungkin sekarang posisinya bukan, itu tadi yang disampaikan bukan yang untuk di gambut ya, tapi di mineral. Memang di lowland kalau saya nggak salah. Tapi jadi kita coba cari topik yang kira-kira mirip. Nah, dapatlah ini gitu. Jadi sebetulnya ini adalah kegiatan yang sudah lama, cukup lama. Mungkin sebelum Pak Dwinata masuk ke sini juga ke lokasi, kan beliau ada sejarahnya juga sempat masuk ke lokasinya di RAPP di Riau. Kemudian sekarang sudah pindah ke Sinarmas, sama-sama di hutan tanaman industri ya, forestry. Tapi kalau tadi yang dibahas oleh Pak Dwinata adalah eukaliptus, yang di sini lahannya lahan akasia dan digambut gitu ya. Dan itu mudah-mudahan ada bisa menjadi tambahan wawasan atau sedikit pengetahuan lah, sedikit keluar dari umumnya pembahasan irigasi drainase itu. Kalau selama ini kan mungkin kebanyakan di lahan pangan gitu ya, ternyata di lahan-lahan lowland, di gambut itu juga banyak masalah yang harus ditangani. Nah, salah satunya adalah, ini judulnya saya ubah sedikit walaupun isinya kurang lebih sama ya dengan yang di flyer atau di leaflet. Jadi mengenai pola flux dari CO2 di tanah gambut, dari tanah gambut. Ini sebetulnya judul yang terupdate yang kemarin sama Pak Budi juga disubmit untuk salah satu chapter dari kolega kita, buku yang disusun bersama kolega kita di Kyoto. Saya nggak tahu kapan, apakah akan jadi terbit dan kapan, nanti mungkin ditunggu saja. Jadi kenapa ini menjadi isu yang penting juga, karena kita lihat gambut itu salah satu yang dituduh sebagai sumber emisi atau penyebab global warming ya, dalam kaitannya dengan emisi CO2. Emisi CO2-nya dari mana? Dari pembukaan. Kenapa pembukaan itu menghasilkan emisi? Itu salah satunya adalah karena kegiatan drainase. Jadi karena kalau di lahan gambut yang kan umumnya lowland ya. Jadi memang kalau kita tidak turunkan muka airnya, tentunya tidak bisa beroperasi di situ. Sebagaimana kita tahu, untuk di gambut itu ada peraturan sekarang itu yang masih, saya kira masih dipegang oleh, atau yang masih berlaku ya, yang masih dipegang oleh Kementerian KLHK itu 0,4 cm sebetulnya, 0,4 meter dari permukaan. Penurunan water table yang diizinkan lahan gambut. Tapi bagaimanapun, itu adalah, kalau kita turunkan berarti di situ kan ada proses drainase. Dan ini isunya adalah bagaimana drainase itu atau tata air itu sedemikian optimumnya sehingga kita bisa mengendalikan emisi CO2 gitu. Jadi di sini dibutuhkan cara untuk bagaimana mengkuantifikasi, mengukur secara cepat gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kita berusaha untuk merelasikan nanti antara beberapa faktor yang terkait dengan kegiatan water management, ya, kegiatan pengelolaan lahan juga, yang dikaitkan dengan kalau kondisi seperti ini
bagaimana kita bisa menduga secara cepat flux karbon dioksida yang muncul dari situ ya, sebagai konsekuensinya. Nah, ini menjadi pertanyaan sebetulnya apakah di lahan gambut itu dia sebagai sumber atau sebagai sink gitu dari karbon dioksida ya. Karena kita tahu kalau tanaman tumbuh itu kan pasti dia mengambil karbon. Nggak mungkin dia mengambil karbon utamanya dari air, pasti dari udara gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bisa hitung volume dikalikan densitas dari densitas karbon ya, densitas karbon di dalam batang tanaman setelah dia dipanen gitu ya. Tentu kita bisa kuantifikasi dalam periode tersebut sebetulnya dia menyerap karbon dari atmosfer itu sebanyak apa gitu. Nah, tetapi untuk kita bisa mendapatkan balance-nya antara berapa yang diserap dan berapa yang keluar, salah satu yang harus diukur itu adalah yang diemisikan atau yang dihasilkan oleh soil respiration atau dekomposisi tanah ya, tanah gambut dalam hal ini, sehingga kita melakukan pengukuran itu waktu ini di tahun 2012-2013. Saya kebetulan waktu itu diminta membantu sebetulnya lebih banyak di metode di pengukuran ya, di instrumentasi pengukuran alat-alat untuk pengukuran cuaca, pengukuran water level, soil moisture, pokoknya untuk seperti yang kalau tadi Pak Dwinata menjelaskan mengenai komponen ini ya, komponen water balance ya, kurang lebih kita mengukur yang kita bisa gunakan untuk menghitung di komponen water balance tersebut. Oke, dan tuduhan ini cukup serius. Kalau ini kebetulan tahun 2006 ya, ada namanya Pak Hoyer itu. Tapi saya dengar sih belakangan ini sudah mulai ada update dan nilainya tidak separah ini lagi. Jadi ada perbaikan lah. Jadi tidak seolah-olah begitu gambut diturunkan. Di sini kan disebutkan kalau gambut itu muka air ini diturunkan 1 meter, maka dalam 1 tahun dia akan mengemisikan karbon dioksida itu sebesar 91 ton per hektar. Ini jumlah yang sangat tinggi sekali. Dan nanti kita coba lihat dari yang kita lakukan pengukuran, kemudian beberapa pendekatan estimasi, ternyata yang pertama mungkin tidak sebesar itu, yang kedua ada variasinya, jadi tidak stagnan di nilai tersebut. Oke, nah ini mungkin untuk sedikit pengetahuan atau mengulas, mungkin sebagian besar juga sudah memahami ini, bahwa kita menghadapi global warming yang salah satu penyebabnya adalah emisi karbon dioksida dari mana-mana, termasuk dari pertanian dan juga dari lahan, khususnya lahan pembukaan lahan lahan organik ya. Dan di lahan organik ini emisi ini dihubungkan atau dipandang sebagai sesuatu yang tergantung kepada water table. Dan ini berdasarkan laporan-laporan empiris pengamatan di lapangan. Sehingga ketika water table itu diturunkan, artinya kita melakukan drainase pada satu level tertentu, maka kondisi yang tadinya tergenang atau anaerobik ya, itu yang akan menghambat terjadinya dekomposisi dan menyebabkan kehilangan karbon dari bahan organik itu juga hilang. Jadi artinya kalau lagi basah itu kan tidak terjadi dekomposisi dan tidak keluar CO2 gitu. Tapi yang keluar mungkin metan nanti. Dan kalau kita drainase itu constraint atau hambatan terjadinya dekomposisi itu akan hilang, sehingga mulailah terjadi dekomposisi dan CO2 akan dihasilkan sebagai bagian dari proses dekomposisi. Jadi kita akan menghadapi kehilangan gambut juga. Nanti ada kaitannya juga dengan subsidensi. Kemudian juga kaitannya dengan global warming tadi gitu. Nah, ini yang terakhir, ini yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, yang situs kami waktu itu adalah sebetulnya suatu lokasi yang kita menyebutnya istilahnya MRV ya, monitoring monitoring, reporting, verification, untuk
lahan gambut khususnya di HTI yang waktu itu memang lagi diserang nih dalam tanda kutip ya oleh isu lingkungan. Kalau ingat dulu ada kapal Greenpeace yang masuk ke lokasi tersebut kemudian membuat inilah, kalau rusuh mungkin enggak ya, tapi memang membuat ramai karena beritanya kan sampai ke media internasional juga gitu. Lokasinya itu namanya Estate Meranti. Posisinya di Teluk Meranti. Tapi mungkin jangan disalah pahamkan dengan atau jangan dikonfuskan dengan ada Kepulauan Meranti ya. Kepulauan Meranti itu beda lagi. Jadi ini bagiannya ada di darat dan posisinya ini kalau saya tidak salah dari kabupatennya masih masuk Kampar kalau saya tidak salah. Dan ini posisinya pun di Semenanjung Kampar. Di Semenanjungnya di Semenanjung Kampar ya, di Sungai Kampar di situ. Yang dilakukan itu sebetulnya adalah pengukuran ya secara komprehensif, maksudnya dari cuaca, kemudian dari tanah, dan juga kemudian kita ada bantuan dari kolega Jepang dari namanya Dr. Osawa. Sekarang mungkin apakah sudah profesor belum sih? Sekarang sudah lama tidak kontak, jadi agak lupa juga gitu ya. Ada namanya Pak Dr. Osawa dan Profesor Nagano. Ini kita ajak ke lokasi tadi di daerah yang humid tropik di area Semenanjung Kampar di Riau. Dan lahan tersebut seperti tadi disampaikan di depan itu dikelola. Artinya kalau dikelola, gambut dikelola itu artinya dia didrainase pasti. Walaupun drainase mungkin kedalamannya nanti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau yang di sini itu antara 40 sampai 90 cm di bawah permukaan lahan. Ini penjelasan mengenai metode atau bagaimana mereka membuat jaringan kanal dan water managementnya mungkin saya tidak akan sampaikan di sini karena itu cukup banyak ceritanya juga, dan mungkin Pak Budi juga mungkin masih punya beberapa catatan atau beberapa paper yang terkait dengan itu. Jadi intinya lahan tersebut di manage, artinya di drainage ya, di drain sampai water table-nya turun antara 40 sampai 90 cm di bawah permukaan tanah. Jadi di sini kita bisa bayangkan bahwa lahan tersebut ya relatively lahan water table-nya konstan lah ya. Sehingga kita melakukan pengamatan itu pada lahan yang memang sudah jelas di drainase pada tahap tertentu gitu. Jadi kita bisa katakan bahwa di dalam tanah itu kondisinya kurang lebih seragam lah untuk seluruh area, dalam artian ketika kita mengukur parameter yang berkaitan dengan air, asumsi kita itu sebetulnya water table-nya kurang lebih setara di berbagai tempat. Jadi kita membatasi pengukuran itu tidak di water table di sini, walaupun water table diukur, tapi kita lebih fokus nanti ke parameter yang lain yang berhubungan. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi tujuannya adalah kita ingin mengkuantifikasi berapa sih sebetulnya emisi karbon dari lokasi tersebut di daerah yang tidak ada tanamannya. Kemudian kita gunakan pengukuran yang continuous. Lalu kita coba untuk mencari sebetulnya kalau kita melakukan pengukuran dengan alat khusus yang memang untuk mengukur flux itu kan agak, selain mahal, operasinya juga cukup costly khususnya dari energinya, kemudian mengelolanya juga agak sulit. Jadi bagaimana, apakah ada cara untuk bisa diduga gitu ya dengan pengukuran yang lain yang lebih mudah dilakukan, kira-kira seperti itu. Dan dari sini kemudian dengan faktor-faktor yang kita coba kaji itu kemudian di-develop cara untuk menghitungnya, menduganya. Ya, di sini kita gunakan artificial neural network. Ini sebetulnya struktur dari ANN-nya atau jaringan saraf tiruan ini sudah pernah dibuat sebelumnya oleh Pak Budi sebelum saya lakukan ini ya. Jadi saya sebetulnya mengambil dari situ. Jadi kita coba parameterisasi atau fitkan ya dengan data yang lebih masif gitu, lebih banyak. Oke, bagaimana cara kita mengukur CO2 flux CO2? Ini
metodenya sebetulnya seperti mindah lab ke lapangan ya. Kita mengambil gas, kemudian gasnya dianalisis menggunakan infrared gas analyzer, konsentrasinya. Kemudian kan kalau di sini kan metodenya closed chamber, artinya aliran itu nanti akan mengalir sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Ini gambar dari Osawa sebetulnya saya pinjam. Jadi ini berputar gitu. Jadi kan karena di chambernya itu tidak ada aliran keluar, maka konsentrasi yang pada T-1 itu pada T-2-nya akan ada tambah atau kurang gitu ya. Jadi kan ada perubahan. Nah, penambahan atau pengurangan itulah yang kita ukur, yang kita analisis sebagai emisi, apakah emisi atau jadi bisa minus bisa positif sebetulnya. Tapi di sini case-nya memang yang terjadi positif karena memang ada proses soil respiration atau soil decomposition seperti itu. Jadi cara kita mengukur fluxnya. Ini mungkin sebagai gambaran dulu. Ini adalah hasil yang pernah disajikan oleh Osawa dan Nagano ya. Jadi ini yang mau saya tunjukkan di sini sebetulnya kita lihat di aksisnya ya. Kita lihat di sumbu-sumbunya. Yang pertama sumbu Y itu adalah emisi, emission rate atau flux mungkin ya. Kemudian yang bagian bawah itu adalah kedalaman water table, ground water level. Dari mulai banjir sampai minus 1,2 meter ya. Dan ini kalau dilihat memang begitu dia mengalami jenuh atau banjir itu emisinya turun mendekati 0 kurang lebih gitu ya. Dan ini yang titik-titik kode, kan ada kode warna nih, ada kode warna, ada simbol dan ada warna gitu ya. Ada plus, ada lingkaran dot yang warnanya orange dan sebagainya. Ini menunjukkan temperatur. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa lihat bahwa selain terkait dengan air, ini terkait juga dengan temperatur gitu, fluktuasi dari emisinya CO2 di lahan gambut. Karena memang kan prosesnya proses biologik, jadi otomatis ada temperatur optimal di mana proses itu memang bisa dilakukan secara maksimal seperti itu. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Dan ini persamaan yang digunakan oleh Nagano dan Osawa. Dan kita lihat di sini sebetulnya yang paling berpengaruh yang mereka gunakan adalah ground water level dan mungkin temperatur ya. Nah, oke, ini adalah kami pertama kali belajar dari sini. Kemudian ini adalah site yang kita yang kami setup bersama dengan perusahaan. Ini kalau lihat tanggalnya itu tahun 2013 ya, jadi sudah lama sekali. Ini yang namanya Profesor Nagano ini. Osawa tidak kelihatan di sini, tapi ini ada mahasiswanya. Saya di mana saya ngambil foto, jadi nggak ada di sini. Seperti itu. Ini lengkap ya. Ada di sini ada weather station, kemudian soil monitoring, ada water table sensor. Nah, ini adalah CO2 emission measurement systemnya, otomatis. Jadi dia bergeraknya secara otomatis. Kalau kita sudah setup, dia akan mengukur per waktu yang kita setup di sini, kita setup nanti per jam. Ini adalah peralatannya. Ya. Kemudian ini beberapa gambaran alat-alat yang kita gunakan. Nah, kebetulan waktu itu juga sekaligus ini pengalaman pertama kita menggunakan telemetri menggunakan koneksi GSM. Kebetulan di lokasi tersebut sinyalnya masih agak bagus. Tapi memang ketika kita pindah ke lokasi lain ini agak sulit gitu ya. Hanya mungkin tadi Pak Dwinata juga menyampaikan kegagalan sensor atau kerusakan itu sangat wajar atau sangat mungkin terjadi di lapangan, sehingga memang kita harus bukan berarti begitu dipasang kita tinggal forget it gitu ya. Pokoknya data dapat tidak seperti itu. Harus ada langkah-langkah untuk antisipasi kerusakan atau maintenance yang cukup terukur seperti itu. Dan ini adalah yang kita gunakan untuk mengukur soil emission ya, soil CO2 emission. Ini sebetulnya seperti tadi saya bilang, ini kayak kita mindahkan lab gitu, gas analyzer di lab kita pindahkan ke lapangan. Ini ada dua bagian. Yang pertama ini copper ini sebetulnya komputer tapi basisnya Linux kalau saya tidak salah. Dan di dalamnya ada gas analyzer dan pompa. Dan di sini ini adalah chambernya yang gambar di sebelah kanan bawah itu. Jadi nanti
udara akan dialirkan dari ini yang kayak tudung saji ini. Kemudian dimasukkan ke gas analyzer, dianalisis di situ secara berkala setiap, kalau saya tidak salah, per detik kalau saya tidak salah. Dan ini biasanya sekali pengukuran ada waktu minimalnya. Kalau saya tidak salah, satu menit itu adalah persiapan, jadi dialirkan udara dulu sampai stabil, kemudian dia mengukur konsentrasi, setelah itu dilakukan pembersihan udaranya lagi gitu. Kalau saya tidak salah seperti itu. Ada ininya, ada apa namanya? Ada grafiknya sebetulnya, tapi saya tidak sajikan di sini. Ini kalau di lapangan kayak gini nih. Jadi kondisi terbuka seperti ini. Kemudian datanya kita ambil setiap jam. Kemudian kalau kita running itu alatnya kita bisa tinggal gitu ya. Jadi data disimpan di device, di memori, kemudian nanti waktu kita mau ambil baru kita download. Dan ini harus dilakukan secara, sebetulnya kalau bisa tiap hari, tapi kalau di lapangan kan susah. Jadi di sini waktu itu kita minta bantuan staf di lapangan, di download setiap 2 pekan. Nah ini kalau ini potongan foto lagi bergerak ini, bukan video. Mungkin kalau gambarnya kurang jelas, mohon maaf. Tapi gambarannya seperti ini. Jadi dia bergerak secara otomatis, membuka, menutup gitu ya, kemudian mengukur. Ini menutup, kemudian buka lagi, kira-kira seperti itu. Ini harganya kalau zaman itu 1 unit kalau nggak salah sampai 1 M. 1 miliar ya, bukan million. 1 miliar rupiah. Dan ini adalah data yang kita kumpulkan. Ini dari alat ya, dari alat Lycor ini yang kita peroleh, kemudian nanti kita gabungkan dengan data cuaca dan kita coba untuk analisis. Nah ini contoh datanya seperti ini. Ini yang kalau ini yang merah yang tengah ini adalah emisi ya. Ini data emisi. Dan ini kemudian ini kan ukurannya per detik atau per jam. Jadi kita harus biasanya kita harus sajikan itu nanti dalam harian biasanya. Kan itu dari sini kita bisa lakukan integrasi numerik ya seperti ini menggunakan trapesium atau menggunakan cubic spline. Ini kebetulan saya masih pakai trapesium di sini. Jadi kita akan dapat untuk tiap hari dapat berapa. Nah tadinya kita analisis itu tadinya per hari versus parameter harian yang kita ukur di lapangan, tapi ternyata tidak bisa sehingga kembali ke unit waktu terkecil yang kita punya. Akhirnya per data ini kan datanya kita punya per jam. Jadi per jam itu kita analisis untuk mencari hubungannya dengan parameter yang lain. Dan ini kita coba hubungkan ya dengan parameter yang lain. Ini kok ada yang di luar satu ini ya. Ya nggak apa-apa ini. Ini sebetulnya kita coba dari parameter cuaca yang diukur stasiun cuaca dan diukur dengan soil sensor itu, soil moisture di sini. Ini soil moisture. Jadi ini soil moisture, ini electroconductivity, ini temperatur. Kemudian ini temperatur udara, ini radiasi, kemudian LH. Kalau yang di atas ini mungkin karena posisi dari proses sudah ada di tanah, ini sebetulnya yang di atas jadi kurang relevan sebetulnya. Ya, jadi kita tidak terlalu bisa walaupun mungkin R-nya ada gitu ya, tapi mungkin tidak bisa terlalu diandalkan karena posisinya memang dia di tempat yang berbeda, ini di udara, yang bawah ini di tanah. Jadi kita fokus ke sini. Dan ternyata kalau kita fokus ini kelihatannya tidak single gitu ya, tidak satu parameter saja yang harus diperhatikan untuk kita yang bisa diperhatikan. Jadi dalam memprediksi itu kita mungkin tidak bisa hanya menggunakan satu parameter saja gitu. Ini kan kalau dilihat temperatur, iya sih kayaknya ini dengan temperatur meningkat. Seperti tadi juga yang disajikan sama Osawa itu memang CO2 meningkat gitu ya. Tapi ternyata R kuadratnya juga masih kecil, berarti ada parameter yang lain kurang lebih seperti itu. Jadi kita coba dari sini sudah aja kita pakai 3 ini. Ya. 3 ini penjelasannya bagaimana? Ini temperatur. Jadi kalau temperatur itu kan kaitannya dengan kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan di mana proses itu terjadi.
Kalau terlalu tinggi juga pasti tidak nyaman untuk mikroorganisme, terlalu rendah juga mungkin tidak nyaman. Jadi nanti pasti akan ada polanya nih dengan temperatur. Seperti yang tadi disajikan oleh Osawa di grafik sebelumnya ya. Kemudian EC ini kaitannya dengan kimia tanah sebetulnya ya. Jadi electroconductivity mungkin kaitannya dengan nutrisi gitu ya. Biasanya ini memang sensornya adalah sensor 5TE yang digunakan. 5TE itu dari Decagon zaman dulu. Sekarang saya lupa nama sensor barunya apa yang dari meter ya. Itu memang biasanya salah satu yang digunakan untuk kaitannya dengan nutrisi tanah. Jadi kalau nutrisi itu tanahnya bagus, maka tentunya proses-proses biologis di dalam tanahnya berjalan dengan optimal juga seperti itu. Dan yang kaitannya dengan air itu adalah di soil moisture. Ini sebetulnya kalau kita bicara soil air di dalam tanah gambut itu sebetulnya kalau kita drain kan tadi kalau kita genangi itu kan constraint-nya jadi ada itu ya untuk tidak terjadi proses biologis. Tapi kalau kita drain maka dia punya ruang. Kalau ruangnya makin besar itu secara logika kan sebetulnya makin besar ruang untuk terjadinya proses biologis itu. Nah, tapi seperti tadi saya sampaikan, karena ini tempatnya kan di drain secara water table-nya memang dikontrol kurang lebih gitu dengan dengan eco hydro system management kalau menurut bahasa mereka gitu ya. Sehingga water table-nya itu relatif ya segitu-segitu aja lah kurang lebih ya. Jadi kita bisa fokus ke memang di titik tempat terjadi prosesnya itu sendiri ya. Jadi kita gunakan soil moisture saja dan ini posisinya kalau saya agak lupa posisinya antara 5 atau 15 cm gitu di dalam tanah. Dan kita coba dekati dengan artificial neural network. Jadi ini sebetulnya kalau mau dibuat lebih rumit bisa, tapi biasanya kita akan memilih yang lebih ringan beban komputasinya dan juga beban trainingnya nanti optimasinya. Jadi sementara ini saya gunakan seperti ini, 4 node di hidden layer, kemudian 3 node input plus 1 bias. Bias ini mungkin kalau di persamaan itu, kalau persamaan garis lurus ya mungkin intercept kali ya bias itu. Jadi seperti satu nilai yang kita tentukan secara fix, tapi nanti dicari dengan optimasi gitu. Jadi harapannya kalau dengan neural network, begitu kita masukkan soil temperature berapa, electroconductivity berapa, soil moisture berapa, maka kita akan dapatkan emisinya nanti berapa gitu di situ. Jadi ini yang kita lakukan. Kemudian singkat cerita dioptimasi, hasilnya seperti ini. Jadi ini perbandingan antara kalkulasi dengan pengukuran. Kalkulasi maksudnya ini dengan dengan neural network ya. Jadi sini kita lihat memang masih menyebar sebetulnya ini sebetulnya masih banyak titik yang menyebar. Ini bisa disebabkan memang datanya salah atau memang modelnya belum bagus sekali gitu ya. Tapi yang kita pegang sementara adalah di R kuadratnya. Jadi karena R kuadratnya sudah cukup besar, ya sudah kita pakai aja yang ini gitu. Dan karena di neural network ini kan kita tidak bisa melihat hubungan langsung ya. Sementara kita butuh, kalau di lapangan kan nanti akan dibutuhkan misalkan kita mau mengukur paling cuma bawa sensor yang 5TI dari Decagon gitu ya. Dan itu kalau kita ukur, kita masukkan ke komputer kan kelamaan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya untuk gambaran cepat emisi di satu lokasi itu gimana? Jadi kita buat kurva, ini mungkin pattern, pola, atau kalau bisa juga disebut kurva karakteristik atau juga bisa disebut nomogram gitu. Jadi kalau kita punya hasil pengukuran, kita tinggal plotkan di sini berapa sih soil moisture-nya, berapa sih temperaturnya. Ini sebetulnya kurva ini hanya untuk satu EC. Ini EC-nya saya lupa tuliskan di sini, ini untuk 0,4. Jadi kita bisa hubungkan langsung dapat flux-nya berapa gitu. Dan tentunya ini ada kaitannya juga dengan operasi drainasenya gitu. Jadi kalau kita bisa membuat hubungan yang di sini mungkin belum terungkap ya, hubungan antara kedalaman water level, kemudian mungkin peristiwa hujan sehari sebelumnya, waktu sebelumnya, dengan soil moisture yang ada. Nah, kalau ada hubungan tersebut, kita bisa langsung kaitkan dengan operasi apakah drainasenya terlalu dalam atau drainasenya masih bisa dioptimalkan lah.
kalau kita. Karena sebetulnya kalau peraturannya kan 0,4 meter ya dari permukaan, itu sebetulnya masih agak sulit untuk tanaman berproduksi, khususnya tanaman-tanaman yang besar seperti ini. Ya, ini adalah hasilnya, kemudian kita coba terapkan. Ini grafik data yang sudah kita buat dalam satu harian ya, ini sudah dalam harian. Kita lihat yang hijau-hijau ini adalah data yang tidak terukur. Jadi kita coba isi di sini dengan menggunakan data, dengan menggunakan pendekatan artificial neural network. Jadi seperti ini. Nah, kemudian pada akhirnya kan kita harus menyajikan sebetulnya berapa sih emisi di situ gitu ya. Nah, kita coba gunakan dua cara. Yang pertama dari data yang tadi sudah kami filling ya. Jadi istilahnya apa ya? Mengisi data hilang itu. Missing data. Saya lupa istilah bahasa Inggrisnya. Tapi pengukuran yang kita lakukan di lapangan itu sebetulnya cuma sampai bulan Maret ini, bulan Maret 2013. Itu pun dengan banyak yang bolong-bolong. Nah, yang bolong-bolong ini kita gunakan metode tadi untuk mengisi nilainya. Kemudian kita coba ini akumulasi. Kemudian dari akumulasinya saya buat persamaan garis lurus, terus diekstrapolasi istilahnya gitu ya, diteruskan sampai mentok 1 tahun. Nah, setelah sampai 1 tahun ternyata diperoleh hasilnya sekitar 50 ribuan atau sekitar 5 ribuan ya, 5.000. Ini 5 ton ya. Ini satuannya saya ada di sebelah ini ya satuannya. Ini satuannya ini gram itu, Pak. Iya. Ini kayaknya satuannya saya nanti coba cek lagi ya. Ini saya agak lupa di sini. Tapi intinya kita dapatkan angka itu kalau tadi di yang tahun 2006 itu datanya 9,91 ya, di sini kita dapatnya itu masih hampir setengahnya lah, kurang lebih seperti itu, 50-an gitu angkanya. 50-an sekian ton gitu. Ini adalah kalau kita gunakan ekstrapolasi. Dan kalau kita gunakan full dugaan dengan menggunakan ANN, ini hasilnya kira-kira seperti ini. Tadi kan hanya datanya cuma sampai Maret ya, kalau nggak salah. Ini tadi itu kita coba ekstrapolasi sampai di tahun 2013 ya. Jadi Juli 2012 sampai Juli 2013. Nah, di sini kita coba hitung untuk tahun 2012. Nah, datanya kan kita cuma mulai punyanya dari Juli ya untuk pengukuran. Maka yang dari sebelum Juli ini kita gunakan ANN. Kemudian termasuk yang kosong-kosong itu juga kita gunakan ANN. Nah, dapatnya seperti ini. Angkanya sekitar 55 lah ya. Jadi masih lebih rendah dari yang disajikan oleh Hoyer tahun 2006. Itu tahun 2006. Kalau saya tidak salah, sekarang sudah ada update-nya. Jadi di sini yang kita bisa simpulkan bahwa kita sebetulnya bisa melakukan pendugaan dari emisi CO2 dengan menggunakan pengukuran yang lebih mudah dilakukan gitu. Jadi istilahnya representatif parameter ya yang bisa diukur. Tapi kita memang membutuhkan pengukuran di lapangan. Dan ini tentunya hanya berlaku untuk di daerah tempat kita mengkalibrasi persamaannya gitu, mengkalibrasi ANN-nya di sini. Kalau kita mau pindahkan misalkan ke tempatnya Pak Dwinata di Palembang ya, yang masih ada gambutnya gitu di Sumatera Selatan, tentunya nggak bisa. Harus kita lakukan kalibrasi ulang gitu ya. Pengukuran ulang, kalibrasi ulang. Dan memang pengukuran awalnya itu ribet sekali sebetulnya dan costly gitu ya, baik secara tenaga maupun secara energi listrik, fasilitas juga. Tapi kalau kita bisa mengkalibrasi terus nanti untuk satu area per area itu kita bisa gunakan pendugaan secara cepat seperti ini gitu. Jadi tidak perlu di semua lokasi dipasangi alat, cukup di beberapa lokasi dilakukan penelitian secara terpisah, kemudian hasilnya kita coba lakukan ini kalibrasi seperti itu. Dan ini yang saya bisa sampaikan sampai pada hari ini, mudah-mudahan nggak terlalu lama ya.
karena tadi lupa juga waktunya. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Setianto yang telah memberikan kita sedikit pengetahuan lebih kurang tentang mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui flux CO2. Baik, menarik sekali ya topik hari ini. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan ditujukan kepada Pak Dwinata. Ini beberapa. Untuk Pak Dwinata, apa perbedaan kondisi A, B, C, D pada grafik hubungan rainfall dan soil moisture? Ingin ditampung dulu atau mau langsung ditanggapi, Pak Dwinata? Boleh Bu, langsung ditanggapin. Mohon bantu juga slide-nya tadi, slide yang tadi. Oke, baik. Biar enak jelasinnya. Ini ya, mungkin ya Pak, yang ditanyakan. Ini ya, saya juga kurang paham yang ditanyakan kan, karena ada beberapa figur itu tentang rainfall sama soil moisture tadi. Apakah yang dimaksud ini atau yang di water balance atau? Sebentar, kita panggil dulu penanyanya siapa tadi ya? Bu Nur Aziza Afandi. Mungkin bisa ini Bu diarahkan yang mana maksudnya figurnya yang ditanyakan, Bu Nur Aziza. Belum ini kali ya, belum respon. Ya mungkin ini kali ya Pak ya, BCD-nya berbeda ya. Ya, nah kalau seandainya yang dimaksud grafik yang ini Bu ya. Ya, seperti yang tadi kami jelaskan, ya treatment setup A, B, dan D itu kan ada irigasinya. Jadi ketika ada irigasi, ternyata soil moisture sebelumnya sudah itu relatif aman ya, yaitu berada pada nilai PF2. Adapun untuk yang setup yang C, karena itu tidak ada irigasi, maka kita lihat bahwa soil moisture ketika intensitas hujan kecil pun di bawah 10 mili ya, itu masih drop soil moisture-nya yang di grafik C ya. Nah, adapun ketika ada hujan sekitar 20-an mili, nah itu baru kita lihat ada terjadi perubahan soil moisture yang awalnya berada di wilting point, kemudian setelah hujan dia naik ke nilai feed capacity. Seperti itu, Bu. Oke. Baik ya, ini karena Bu Nur Azizahnya mungkin sudah keluar ya di sini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi dari Pak, mungkin tanggapan ya dari Pak Askari. Info bahwa nilai pressure potensial untuk field capacity merupakan fungsi dari particle size, merujuk dari Romano dan Santini tahun 2002, itu sebesar 10 cm untuk sandy soil, 34 cm untuk medium texture soil, dan 49 cm untuk clay soil, dan 34 cm untuk, ini tidak selesai untuk apanya ya. Bagaimana Pak Dwinata, ada tanggapan? Ya, terima kasih ya Pak Dr. Askari ya, beliau menyampaikan. Boleh mungkin ditambah Pak, karena media kita ini organik ya Pak. Dia antara kokopit ya, campuran kokopit sama arang sekam dia. Jadi medianya tidak umum lah kami bilangnya, seperti itu. Baik. Oke Pak. Pak. Ya Pak. Ya. Ada tanggapan? Oke. Cukup ya. Tadi mungkin kurang jelas medianya dari awal, jadi maksud saya tidak mendapatkan informasi yang cukup bahwa medianya jenis medianya apa gitu. Baik, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Askari atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung dulu pertanyaannya, mungkin kepada Pak Dodi atau kepada Pak Dwinata, dipersilakan sebelum saya melanjutkan yang ada di chat. Ini ada ini. Ya, masih ada, tapi mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung mungkin. Di chat ada, saya lihat Bu, dari Susilawati. Ya, Bu Susilawati. Mungkin mau sendiri menyampaikan Bu pertanyaannya? Atau dibacakan saja ya?
Apakah perhitungan digunakan menggunakan program Cropwatt 80? Bagaimana Pak Dinata? Mungkin maksudnya itu untuk yang ETO ya. Iya. Kita juga memang nyoba untuk ETO itu versi Cropwatt ya. Nah, tapi yang di tampilan yang ada di grafik itu nilai ETO tadi itu murni kita ambil data dari dari Davis tadi, AWS yang kita gunakan. Mungkin saya tambahkan Pak ya. Sebetulnya untuk tadi kan Pak ada kandungan air, soil moisture segala macam itu ya. Itu kalau di running dengan program Cropwatt itu bisa ketemu juga. Mungkin nanti bisa dibandingkan antara lapangan dan simulasi Cropwatt-nya itu akan lebih baik. Begitu mungkin ya tak? Jadi karena di dalam Pak tadi di dalam riset lapangannya Pak bisa menemukan soil moisture-nya di awal dan sebagainya, itu sebagai masukan di program Cropwatt. Habis itu di running, dan nanti Pak bisa bandingkan antara running Cropwatt itu dan riset lisimeternya di lapangan, begitu. Baik Bu, terima kasih Bu masukannya Bu. Ya. Berarti Karena dicoba di Cropwatt ya. Nanti bisa detail kalau pakai program Pak mau mengubah-ubah simulasinya bagaimana itu lebih gampang. Baru nanti setelah ketemu baru dilihat di lapangannya, begitu. Okay. Mungkin masukan, ya. Ya baik makasih. Bu, terima kasih Bu masukan berharganya Bu ya, makasih Bu. Baik, terima kasih Bu Susila. Mungkin menyambung dari pertanyaan Bu Susila ini Pak Dwinata, apakah faktor-faktor iklim di lapangan itu juga diukur sehingga mungkin bisa memodelkan reference evapotranspiration-nya menggunakan model seperti Penman mounted begitu Pak? Iya, memang itu tadi Bu, permasalahan kita kan alat ukur kita itu memang terbatas saat itu. Saya join Sinarmas juga 2016 akhir ya, sebelumnya dari RAPP. Join juga kita nggak banyak pilihan sensor yang kita gunakan. Jadi kita memang mengandalkan ETO, mengandalkan Davis, kemudian soil yang kita punya soil moisture itu brandnya Delta ya, SM150T. Kalau memang nanti ada sensor lain yang kami bisa gunakan, tentunya bisa banyak model Bu ya, Penman mounted ataupun yang lainnya ya. Baik, ya terima kasih Pak Dinata. Selanjutnya ini ada dari Pak Muhammad Agita. Saya tertarik untuk memodifikasi model drain mode untuk juga bisa mensimulasikan emisi CO2 dan kehilangan tanah gambut. Oh, mungkin ini ditujukan ke Pak Dodi ya pertanyaannya ya. Mungkin dari Pak Dodi ada tanggapan Pak? Iya, saya juga udah baca ini. Ya. Tapi sebelum itu mungkin komentar sedikit Pak Dwinata ya. Kalau menggunakan Davis itu ETO-nya Penman mounted itu Pak. Bisa dilihat di manual itu. Iya, benar Pak. Davis ya. Penman mounted. Ya. Davis Penman mounted. Tapi Iya, nggak pakai Cropwatt memang kita untuk perbandingannya. Ya itu cuma yang harus hati-hati datanya itu harian. Jadi kalau kita pakai untuk unit waktu yang lebih kecil kayaknya udah nggak akurasi lagi, mendingan dihitung ulang. Oke. Ya. Tadi dari Pak Gita ya, terima kasih Pak Gita. Ini juga sebetulnya menarik ya. Drain mode mungkin saya nggak terlalu paham drain mode walaupun pernah pakai sedikit sebentar gitu. Tapi intinya kan kalau saya tidak salah drain mode itu mainnya di water table ya. Jadi ini mungkin kalau kita hubungkan antara water table dengan emisi, dengan asumsi kita bisa melakukan pengukuran untuk optimasi permodelannya gitu ya. Ada dua pendekatan mungkin. Yang pertama kalau mau pakai pendekatannya yang tadi saya sajikan di awal itu dari Osawa itu juga mungkin bisa, tapi harus dioptimasi lagi. Atau kita cari dulu hubungan antara water table dengan kelembaban di titik pengukuran sensor kita gitu. Nah itu kalau misalkan itu yang digunakan, maka model ANN seperti yang kita sajikan tadi itu bisa digunakan. Tentunya harus ada pengukuran yang kaitannya dengan CO2-nya langsung dan juga bersamaan pengukuran semua parameter tuh, cuaca sama kelembaban tanah gitu ya, itu harus dilakukan. Kelembaban dan temperatur tanah, kelembaban, temperatur dan isi tanah itu harus diukur
kalau kita mau menggunakan yang sama. Nah, saya nggak tahu apakah kita bisa menambahkan modul seperti persamaan yang digunakan Osawa atau persamaan atau model jaringan syaraf tiruan di dalam drain mode gitu ya. Karena saya belum pernah melihat langsung dalamnya drain mode. Sebagai contoh, kalau di mode flow kan itu menggunakan Fortran dan saya pernah lihat kodenya gitu. Kalau di drain mode saya kurang tahu, tapi kayaknya sih pakai Fortran juga kalau saya pernah dengar ya, karena zaman-zaman itu kan semuanya menggunakan Fortran. Nah, mungkin kalau misalkan memang bisa membuat modulnya, bisa sih saya kira untuk mengestimasi CO2 dari level water table ya. Nah, kalau terkait dengan kehilangan gambut, ini kehilangan gambut kan bisa macam-macam nih Pak sumbernya. Bisa dari kebakaran, bisa dari yang diasumsikan dari subsidensi, walaupun kalau subsidensi sebetulnya sebagian besar terjadinya bukan kehilangan tapi pemadatan ya. Terus yang satu lagi memang dari dekomposisi. Kalau misalkan dari dekomposisi mungkin bisa dikaitkan langsung dengan dengan emisi CO2 ya. Kan kalau misalkan karbon keluar sekian, maka gambut hilang berapa gitu. Kan bisa juga dihubungkan seperti itu. Jadi tergantung dari kita mau menghubungkannya kemana ini kehilangan gambut sumbernya, apakah yang tadi itu dari kebakaran, apakah dari subsidensi, atau dari bahkan ada juga kan memang dipanen itu gambutnya gitu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Saya terus-terusan sampai ke situ belum ada kemajuan lagi. Saya belum melakukan lagi yang terkait dengan yang tadi Pak Agita Chandra tanyakan gitu. Ya, terima kasih ini. Ya, Kalau boleh silakan, nanggapin juga. Boleh Pak, silakan. Ya, jadi memang drain mode ini kan memprediksi, mensimulasikan muka air tanah ya, water table. Tapi juga ada output untuk iklim yang lain yang dikeluarkan dengan mengambil data dari input data cuaca gitu, data iklim. Jadi saya pikir dengan tidak hanya menggunakan water table muka air tanah, ya ini bisa juga digunakan untuk menghitung yang tadi emisi CO2 ataupun untuk kehilangan gambut karena karena pemadatan atau karena subsidence gitu ya. Mungkin bisa dicari hubungannya, terus bisa. Jadi kita memang dikerjakan dengan Fortran, karena memang model sudah lama, tahun 70-an dikembangkan, jadi memang dalam Fortran. Jadi, tapi kita tidak akan utik-utik ini source code-nya, kita akan bermain di luar. Jadi, setelah keluar output dari drain mode, baru kita buat modul baru atau untuk model baru yang memprediksi subsidence, kehilangan gambut karena subsiden dengan emisi CO2 ini gitu. Jadi kita enggak ngutak-ngutik source code yang asli dari drain mode. Ya saya tertarik sih sebenarnya untuk nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah bagaimana melihat hubungan antara berapa parameter ini terhadap subsiden atau kehilangan karena subsiden dan emisi CO2 tadi. Saya ingin tertarik situ. Kalau kita sudah tahu fungsinya, sudah tahu hubungannya, ya kita akan bisa memprediksi secara tidak langsung kedua parameter yang kita inginkan tadi. Gitu. Ya Pak, silakan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agita Chandra. Mungkin kedepannya bisa jadi peluang untuk kolaborasi kali ya, mungkin ya dari. Ya, terima kasih. Pak Agita. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Hanhan. Presentasi yang sangat menarik. Izin bertanya. Yang pertama untuk Pak Dwinata. Setelah dilakukan penelitian dan pengukuran kebutuhan air, apakah sempat dilakukan observasi dampaknya baik dari segi pertumbuhan atau penggunaan air? Sekiranya bagaimana dampaknya? Silakan Pak Dwinata. Langsung saja. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Sebenarnya kalau kita versi fullnya ya, tidak hanya membahas paper, itu kita sampaikan juga ke manajemen pertumbuhan tanaman. Jadi di kita di nursery ada nama istilahnya BST ya. BST itu bibit siap tanam. Jadi ketika sebelum bibit dari nursery, dari pembibitan ditanam di lapangan, harus memenuhi kriteria tadi. Seperti jumlah daun, diameter, tinggi, terus kekerasan, root compactness, dan banyak lagi ya. Nah, jadi kita amatin dari hasil pengamatan kita tadi, ketika irigasinya itu sudah optimum, bahkan
Nah, syarat BSD tadi itu juga ada umur tanaman 120 minimal sampai 142 ya. Nah, kita di tanaman umur 120 saja itu sudah sampai BST itu, Pak Anan. Sudah sampai BST. Jadi tidak perlu menunggu lama lagi. Artinya ketika optimum dalam penggunaan air, maka ini bisa mempercepat kriteria BST. Sebenarnya ada datanya, tapi tidak ditampilkan di sini. Baik, dari Pak Hanhan bagaimana Pak? Sudah cukup atau masih ada diskusi lanjutan Pak? Oh, Ya, terima kasih jawabannya. Menarik sih ini, langsung diaplikasikan gitu. Kalau itu tadi lebih faktornya itu lebih ke karena berkurangnya water stress atau karena berkurangnya periode lebih jenuh ya gitu. Jadi lebih terpenuhi atau karena lebih hemat ya kira-kira dari penggunaan BSD itu. Kalau yang kami amatin di sini kan Pak, memang dia periode musim kemarau ya. Periode musim kemarau berarti irigasi kan memang vital. Jadi kami coba amatin itu lebih ke berkurangnya water stress ketika di musim kemarau tadi. Oh, berarti karena lebih. Siap. Makasih. Sama-sama Pak. baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Dodi dari Pak Hanhan. Berdasarkan hasil penelitian, sekiranya apakah ada rekomendasi untuk pengelolaan lahan gambut yang rendah emisi CO2? Silakan Pak Dodi. Ini ya, mungkin lebih globalnya mungkin bukan emisi CO2 saja ya, jadi gas rumah kaca ya. Nah, di sini mungkin nanti bisa sambil diskusi juga. Kalau yang di IPB sih, yang di tim kami gitu, yang pasti ada Pak Kusnul sama Pak Budi sendiri juga nanti bisa menjelaskan kalau mau yang lebih luas gitu ya. Untuk lahan gambut ini memang saya sendiri kan terakhir itu 2014 yang di lapangan, jadi melakukan yang intensif itu cuma sampai tahun itu. Dan yang saya pahami itu memang hanya terkait dengan pengelolaan water management, tapi di sini poinnya adalah water table ya, water table yang sesuai dengan optimalnya tanaman itu tumbuh. Karena kalau tanamannya tidak tumbuh dengan optimal juga, ya kita mau atur-atur air juga percuma juga kan gitu. Emisi keluar tetap itu. Jadi water table diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, kemudian memang harus dikuantifikasi itu. Jadi berapa karbon yang diserap dari tanaman, berapa yang diemisikan dari tanaman dan dari tanah gitu. Dan kalau sebenarnya jadinya rumit ya. Akhirnya kadang-kadang pikir ya udah nggak usah diapa-apain aja lah gitu. Tapi sebetulnya kalau kita berpatokan di angka 0,4 meter itu kalau bukan tanaman keras itu mungkin artinya tanaman crop ya. Untuk tanaman musiman itu mungkin masih worth it lah kalau menurut saya, selama memang bisa ditanami. Masalahnya kan gambut ini kan porus, terus nggak ada nutrisinya, jadi kita akan boros nutrisinya, boros soil improvement seperti itu. Dan ditambah lagi kalau kita buat tanaman semusim kan pasti dibuka tuh, nah itu jadi masalah lagi tuh. Jadi intinya harus dianalisis carbon balance-nya dulu gitu. Nanti setiap rencana yang akan kita lakukan, tentunya kan tujuan dari pengelolaan yang kalau di pertanian kan hasilnya pasti harus optimal, harus maksimal gitu. Dan itu pasti terkait dengan pengelolaan airnya seperti apa. Nggak mungkin, contoh yang lain mungkin di sawit ya, di sawit itu nggak mungkin kita taruh di lahan gambut dengan kedalaman muka air 0,4 meter, itu nggak mungkin itu kalau udah besar sawitnya. Kalau masih kecil sih oke-oke aja. Artinya kalau ditanya yang paling rendah emisi bagaimana, saya juga nggak bisa jawab secara spesifik. Ya memang harus dilakukan penelitian dulu, secara pengamatan dulu secara spesifik. Intinya sih kalau menurut saya di water balance sama carbon balance-nya gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah kalau misalkan di akasia itu sebetulnya kalau dulu secara teoritis hitungan dari data, alometri dan sebagainya itu dengan kondisi yang sekarang itu akan paling tidak balance ya. Jadi tidak sebagai emisi, tapi juga sebagai sekuestrasi. Dan itu setelah 5 tahun pas sampai panen itu antara saya juga gak lupa karena yang menganalisis waktu itu Pak Budi, itu antara balance atau malah plus. Jadi malah menyerap karbon gitu, malah memanen karbon. Tapi kita menghitungnya emang dalam jangka waktunya kalau di akasia itu kan
tahun ya. Ya 5 tahun itu bagaimana gitu. Nah, kalau di pertanian yang tanaman semusim tentunya dalam sampai panen itu bagaimana balansnya gitu. Ya, mungkin nanti kalau untuk emisi gas rumah kaca bisa dijelaskan lagi sama Pak Kusnul yang banyak penelitian di situ ya. Saya kira itu. Baik. Bagaimana Pak Hanan? Oke, terima kasih Pak Hanan atas pertanyaannya dan juga Pak Dodi atas jawabannya. Selanjutnya ini masih ada di kolom chat dari Ibu Ikrima Polygon. Untuk Pak Dodi, apakah alat yang digunakan sampai sekarang masih digunakan di tempat lain seperti di Riau? Terima kasih Pak. Oh iya, memang ini alat ini sejak kita gunakan. Jadi kalau saya nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak terlalu pede ya. Bukan karena terlalu pede gitu. Jadi pertama kali itu memang digunakan di Indonesia alat ini yang tipe yang ini ya. Karena kalau yang tipe yang lain memang saya dengar pernah juga digunakan sama Litbang Pertanian dan yang jadi sama-sama menggunakan merek Lycor dengan chamber, tapi chamber yang otomatis dan kita run untuk beberapa waktu yang panjang itu setahu saya paling pertama memang kita yang menggunakan itu untuk yang tipe 8100 LI 8100 itu ya. Tapi sekarang itu kelihatannya dari situ kelihatannya menginspirasi ataukah memang ya biasalah kan antara Sinarmas dengan RAPP kan saingan terus ya Pak Dwinata ya. Dan demikian pula di sawit ya. Jadi di Sinarmas sendiri mereka punya situs-situs untuk pengukuran dengan flux tower. Nah di flux tower itu atasnya flux tower, bawahnya ada pengukuran soil CO2 emission seperti yang kita gunakan ini. Jadi memang pengukuran itu ada dan dilakukan gitu. Bahkan kalau di Riau itu setahu saya juga ada di kebunnya Astra ya, di KTU itu apa namanya, PT KTU namanya. Itu salah satu dosen dari IPB juga melakukan pengamatan di situ menggunakan metode yang sama gitu untuk soil moisture. Jadi alatnya banyak tapi memang kelihatannya dipakai gitu, dipakai semua. Yang di lapangan masih ada yang menggunakan. Itu memang masalahnya di cost sih, biayanya kan mahal itu alat-alat itu. Dan maintenance-nya dan operasinya juga perlu orang yang agak ini juga, agak rajin juga gitu. Saya kira itu sih. Jadi jawabannya ada, masih digunakan di Riau. Oh, di tempat lain selain Riau ya? Ya. Kayaknya ada, tapi saya nggak pernah lihat langsung. Tapi kalau di Riau selain di RAPP ya itu digunakan juga, tapi di sawit. Yang saya tahu ya di sawit digunakan. Di Astra. Baik, terima kasih Pak Dodi atas tanggapannya. Ini di kolom chat seru ya diskusi, mungkin bisa dibaca langsung, secara langsung diskusi yang ada di kolom chat. Tapi untuk pertanyaan kita undang Bapak dan Ibu untuk menyampaikan secara langsung, dipersilakan. Saya mohon bertanya, Bu. Ya silakan, ini speakernya bertanya ya, boleh, silakan Pak. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Dudik ya. Ya, ketika saya join RAPP 2014 ya, saya juga sudah baca nih Pak laporan MRV-nya ya. Dan alhamdulillah waktu itu sempat ketemu juga dengan Prof. Budi waktu beliau kunjungan ke RAPP dengan Dr. Mukesh Sarma ya, Direktur R&D-nya. Nah, yang kemudian terkait edit tower juga di RAPP sudah dipasang juga tuh Pak, edit tower. Ada di 3 tempat, pristine forest, terus degraded peatland sama commercial plantation ya. Yang mau saya tanyakan nih Pak, Pak Dodik ya, tadi sebenarnya agak ini ya, ini kan diamatin kan di Teluk Meranti ya. Setahu saya waktu itu Meranti itu rotasi 2-3 kali ya, atau gambut kan terdekomposisi ya, subsidence juga ada, misalnya dekomposisi kan ada sapris, hemis, bibis ya. Nah, apakah untuk emisi ini ada sempat diperbandingkan juga nih untuk yang gambutnya matang, dia relatif seperti apa gitu, gambut yang fibris, yang masih mentah, remahan seperti apa gitu Pak. Nah, itu yang pertama Pak, yang pertama ya.
Ini saya nanya 2 aja nih. Satu lagi terkait yang praktikal ya. Kita praktikal di lapangan nih boleh dibilang kasarnya direpotkan lah tanda kutip dengan PP gambut ya, yang tidak ramah untuk HTI ya. Mungkin untuk tanaman jagung atau hortikultura oke lah ya 40 cm. Dalam pandangan kami 40 itu nggak cocok gitu Pak untuk akasia atau untuk HTI lah ya. Nah tadi saya lihat grafiknya itu Pak, saya lihat kalau nggak salah saya salah baca ya, antara emisi di 40 cm dengan 80 cm kurang lebih sama ya, sudah berada di puncak gitu kan. Nah, kalau bagaimana nih penentuan dasar pemerintah 40 cm itu sebenarnya ke arah mana? Tadi emisinya kurang lebih sama antara 30-40 cm dengan 60-80 cm. Nah, kemudian tadi saya lihat juga soil moisture-nya tadi saya belum sempat lihat apakah ada perbedaan nih antara berbagai kelas water table ya. Nah, karena peraturan gambut ini agak aneh juga, diminta water table 40 cm maksimum. Tapi di pasal berikutnya ada lagi bunyinya yang aneh. Ketika water table tetap 40 cm, tetapi di daerah itu terjadi kebakaran, nah itu zona hitam tuh Pak. Saya baca itu jadi aneh gitu. Loh, jadi apa gunanya water table di setting 40 cm kalau itu nggak bisa mencegah kebakaran gitu Pak. Nah, makanya jadi seperti apa? Dari mana sih sebenarnya kenapa sih harus 40 cm itu digeneralkan? Kenapa nggak dibedain untuk HTI segini, sawit segini, hortikultura segini gitu Pak? Mungkin itu aja mungkin Pak Dodi. Ya silakan Silakan ya. Pak Dodi. Ya silakan. Ini pertanyaannya jangan ditujukan ke saya sebetulnya ya. Oke, pertanyaan pertama itu karena tadi saya sampaikan saya terakhir kan di lapangan itu sampai 2014 dan memang itu saya sebetulnya sempat dua lokasi. Yang pertama di Teluk Meranti, yang satu lagi di Pulau Padang, dan kalau dilihat-lihat memang gambutnya agak beda. Nah, tapi fase gambut yang mana itu saya sendiri juga kurang tahu ya, masih belum belajar sampai ke situ dan belum menghubungkan gitu. Jadi kalau dugaan saya sih pasti ada pengaruhnya ya. Tapi saya belum pernah melakukan analisis lebih jauh dari yang saya sajikan saat ini. Ya ini yang paling jauh yang pernah saya lakukan gitu. Jadi belum bisa menjawab juga itu. Kalau berbedanya sejauh mana gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai peraturan itu juga kebetulan saya lagi ada diskusi juga dengan dosen-dosen dan praktisi-praktisi di gambut sawit itu. Ada Pak Hermantoro nih mungkin nanti juga bisa cerita juga. Memang peraturan itu banyak dipertanyakan gitu sampai sekarang juga, bahkan oleh, kalau saya tidak salah nanti mungkin Pak Budi bisa koreksi, dari HGI, dari Himpunan Gambut Indonesia kalau nggak salah juga sudah menyampaikan itu. Jadi memang penentuan sampai angka 0,4 itu dasar akademisnya itu nggak kuat atau tidak ada malah gitu. Tapi sampai sekarang masih tetap digunakan. Dan kalau ada simpang siur antara satu peraturan dengan yang lain, mungkin kalau saya lihat ya sebetulnya memang bawahnya banjir pun kebakaran itu masih bisa terjadi, tapi bukan di gambutnya, di pohonnya. Dari yang bagian atasnya kan bisa aja dia tetap terbakar. Mungkin itu yang dimaksud, tapi saya kurang tahu. Memang kalau sampai ke area itu saya lebih pengamat sih. Pokoknya kalau sudah fix kita mesti ngapain, nah ke lapangannya teknis oke lah gitu, baru saya bisa lebih banyak fokus. Kalau untuk ke peraturan memang saya sendiri kurang tahu itu intinya asal muasalnya dari mana dan bagaimana proses selanjutnya itu. Kelihatannya masih ada fight gitu ya di antara praktisi dengan apa istilahnya, regulasi pemerintah lah gitu, otoritas gitu ya. Baik. Ya saya kira saya nggak bisa jawab itu Pak Dwinata yang kedua. Ya, baik. Mungkin nanti kita minta pandangan dari Prof. Budi ya, arahan dari beliau bagaimana sebaiknya untuk yang pertanyaan dari Pak Dinata tadi. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain kami undang. Mungkin sudah 11.30 ya. Biasanya ini Pak Prof. Eko Winar kami undang, Prof. Ingin menyampaikan sesuatu Pak, saran atau masukan atau arahan. Ya, silakan Prof. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa hasil penelitian yang disampaikan tadi cukup menarik. Kemudian banyak memberikan juga masukan-masukan bagi kita ini. Nah, kemudian saya juga tertarik tadi juga ada tentang peraturan tentang daerah gambut yang dengan ukuran muka air tanah 40 cm ya kalau nggak salah ya, sekitar itu ya, 40 sampai 50 cm lah. Ya memang di dalam peraturan itu kelihatannya itu kenapa tidak dibedakan antara tidak dibedakan klasifikasinya, karena untuk daerah-daerah gambut ini hampir dipastikan itu merupakan daerah yang potensi rawan kebakaran. Nah di situ. Jadi kalau nanti dipastikan dibuat berbeda-beda, takutnya nanti pada saat itu kita akan memilih-milih nanti untuk misalnya daerah HTI, daerah apa dan sebagainya. Nah di sini itu mungkin hanya pertimbangan implementasi ya, jadi kelihatannya supaya kita pada saat terjadi hal-hal itu langsung kita mengadakan suatu tindakan. Jadi tidak peduli bahwa itu lokasi airnya itu 40 cm atau mungkin lebih dalam dari itu, atau potensi kekeringannya tinggi sehingga mudah terbakar begitu ya. Jadi yang penting adalah pada saat ada indikasi ada misalnya asap dan sebagainya, itu dianggap kondisi relatif terbakar. Jadi harus segera ditangani. Saya rasa mungkin demikian, Pak. Jadi mungkin belum bisa membedakan di dalam implementasinya belum bisa membedakan ini daerah tadi tanaman industri atau tanaman apa dan sebagainya, itu mungkin belum. Lebih baik sekarang kalau ada kebakaran lebih baik langsung ditangani gitu, tangani langsung disemprot atau bagaimana, atau bahkan mungkin saat nanti itu akan diperbanyak juga tentang ada teknologi yang seperti membuat tanggul ya, di tanggul begitu sehingga air rawa itu tetap tergenang. Mudah-mudahan dengan demikian mengurangi potensi kekeringan. Saya lupa kanal blocking kalau nggak salah namanya itu ya. Di daerah lahan rawa itu dibuat kanal-kanal, tanggul-tanggul itu sehingga airnya itu tidak mudah kering begitu, sehingga potensi kebakarannya sangat-sangat berkurang. Nah itu mungkin kelihatannya demikian tadi peraturan tersebut masih belum belum bisa dibedakan karena setiap ada potensi terjadinya kebakaran, nah itu langsung ditangani saja gitu. Tidak usah dihitung-hitung ini klasifikasi daerah industri hutan industri dan sebagainya. Mungkin demikian Bapak. Bapak itu terima kasih, dan tadi apa yang disampaikan saya rasa cukup berharga untuk dikembangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko atas pandangannya atau pencerahannya ya. Selanjutnya kita undang Prof. Budi Indra Setiawan untuk memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Kepada Prof. Budi, silakan Prof. Terima kasih Bu Riani, Prof. Eko. Nah, senior dulu ya, Pak Prof. Waluyo nih. Ada juga di sini. Saya kira dengan Ibu Susi, kayaknya dulu sering ketemu juga ya kalau di acara INASID ataupun juga KAI ya Bu ya. Ya syukur bisa bergabung di sini. Ini saya juga mau menyapa Pak Haris Iskandar nih, baru komunikasi kemarin, alhamdulillah bisa muncul. Pak Haris, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Prof. Budi sudah diundang. Nah, Pak Haris ini dulu, sangat penting sekali nih, beliau itu dari Winrock ya. Iya, Prof. Nah, ini banyak sekali program-program irigasi, termasuk juga untuk antisipasi perubahan iklim ya. Mungkin nanti Pak Haris bisa menyampaikan lah apa yang dikerjakan ya di Winrock ini. Baik, Prof. Ya Allah, Prof. Mungkin kita bisa juga jalin kemitraan ya, dan untuk pengembangan SICD ini ya, SID ini, SCID ini ya. Baik, Prof. Saya juga beberapa kali pernah muncul ya di acara Winrock ya, tapi udah cukup lama juga. Salam saja sama teman-teman di Winrock.
Baik, Prof. Budi. Ya. Terima kasih, Prof. Baik, saya mungkin tidak banyak memberikan komentar karena saya kira sudah cukup clear ya bahwa lahan gambut ataupun lahan basah itu termasuk yang ekstrim ya, dari kesulitannya, difficulty, extremely difficult. Ya dibandingkan dengan lahan kering, dua lokasi ini memang harus kita kelola dengan baik karena kita tidak punya lagi alternatif lahan-lahan yang di antara itu udah terbatas dan udah banyak dikonversi Pak Eko ya. Jadi terpaksa kita harus ke daerah-daerah seperti itu. Ya. Kalau di lahan kering kita pasti juga melihat kondisi ekonomi masyarakat juga sangat ketinggalan ya, banyak yang kemiskinan itu kantong-kantong itu di lahan kering karena memang nggak ada air, airnya sangat terbatas sekali. Dan di lahan basah airnya banyak sekali juga kita jumpai banyak kemiskinan, kantong kemiskinan. Jadi kebanyakan air, selain air itu bisa juga yang mendatangkan problematik ya, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalau lahan kering itu jarang perusahaan besar itu masuk ya, karena memang ya repot kita nyari airnya dari mana gitu ya. Sementara kalau di lahan basah banyak sekali tuh perusahaan-perusahaan besar masuk ke situ, termasuk terakhir program pemerintah yang menggelontorkan dana banyak sekali gitu ya. Karena di situ ada water resources, udah ada air, tinggal bagaimana mengelolanya aja. Yang mestinya lebih gampang dibandingkan dengan lahan kering. Ya, tetapi di lahan basah ini ya kita berhadapan dengan tanahnya rawa atau gambut itu yang sangat tidak stabil. Dan juga kandungan mineralnya sedikit, organiknya banyak, ya kita harus juga menambahkan mineral ke dalamnya. Lokasinya luasnya bukan main, relatif datar, di situ ada masalah waterlogging. Hujan lebat sekali gitu. Nah, jadi wajarlah kalau perusahaan-perusahaan besar itu yang masuk, yang sukses, sawit, akasia. Tapi kalau pertanian, termasuk juga mungkin ya food estate ini, kalau swasta nggak masuk, ya berat juga Pak Eko ya. Kalau harus menggunakan dana pemerintah lagi gitu. Jadi alternatifnya untuk pengembangan lahan basah itu ya harus corporate, dan itu banyak. Bukan hanya Indonesia, dari luar negeri juga banyak. Malaysia juga banyak. Nah, jadi karena corporate otomatis dia punya capital yang sangat kuat ya, sehingga dia bisa melakukan berbagai macam perbaikan ya, supaya, dan kalaupun juga gagal 1, 2, 3 tahun nggak apa-apa, karena biasanya konsesi mereka itu puluhan tahun, 50, 100 tahun gitu. Jadi bisnisnya bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Nah, jadi menurut saya seri Pak Yuanta kan, itu kan beliau di situ kan ya walaupun student kan tetap aja kan digaji, dan besar sekali gajinya Pak Dinata itu ya dibandingkan dengan kita Pak Eko ya, PNS ya. Dan dia tadi juga jam kerjanya pasti jam sekian emang enak banget kalau kita punya jam kerja reguler seperti itu ya. Kita nggak punya jam kerja siang malam dan lokasinya pindah-pindah kemana-mana ya. Nah, jadi itulah teman-teman saya menaruh, walaupun tadi aku kesulitan, masalah kesulitan hukum lah, ya tadi karena ini perusahaan multinasional yang memang juga menghasilkan devisa yang sangat besar sekali. Masalah hukum itu biasanya ya bukan dikesampingkan ya, tapi ekonomi dan juga yang lainnya, kestabilan ya, ataupun juga ya ketahanan ekonomi dan juga sosial itu lebih penting. Jadi selalu ada. Tahu buktinya 2009 ya diundangkan, sampai sekarang kan banyak yang tidak juga ikut sesuai dengan itu kan tidak masalah. Kalau itu diberhentikan karena masalah itu, bayangkan aja satu Riau bubar itu ya. Dan itu Riau itu nomor 1 terkaya di Indonesia. Ya, tetapi bagaimanapun juga ya, karena memang undang-undang itu kan ada naskah akademisnya yang mungkin juga tidak berdasarkan pada hasil kajian yang cukup
valid pada saat itu karena data dan hasil riset pun juga masih terbatas ya. Sementara ini harus dikeluarkan. Nah, sekarang kita sudah mempunyai beberapa hasil riset dan cukup valid juga ya, dan diterima banyak lapisan masyarakat termasuk akademisi dari luar negeri. Ya mestinya kita bisa merevisinya. Nah, cuman ketika merevisi kan nggak gampang. Itu revisi itu biayanya banyak sekali gitu ya. Karena naskah akademis, kemudian juga berbagai macam termasuk sosialisasi itu harus diikuti. Nah, itu tidak mudah gitu, ya. Tapi sampai sekarang nggak ada masalah tuh ya, yang 1 meter malah secara natural aja kan terjadi lebih dari 1 meter tanpa apa-apain. Kita punya data itu. Dan itu kan dikelola oleh pemerintah. Artinya kalau tidak dikelola oleh perusahaan ataupun juga masyarakat, berarti kan tanah negara, berarti yang mengelola kan negara, KLHK juga. Ya, harusnya berlaku juga terhadap mereka. Ya, tapi kenyataannya nggak demikian kan. Jadi yang paling penting itu memang jangan terjadi kebakaran aja itu. Karena yang menjadi concern kita kebakaran, dan kebakaran bukan yang tidak disengaja, yang disengaja, kebakaran yang disengaja atau kita tidak mampu mengatasi kebakaran di tempat kita melakukan kegiatan. Karena bukan kita sendiri rugi ya, asapnya kemana-mana, bukan orang sekitar. Jadi yang itu memang water table itu penting ya, penting untuk dipertahankan agar tidak terjadi pengeringan gambut. Tetapi kembali ya, kebakaran itu tidak hanya di gambutnya ya, bisa jadi kebakaran awalnya itu ya dari above ground, dari di atas permukaan awalnya, karena orang membuka lahan. Dan lama-lama ya masuk ke gambut dan itu makin sulit dipadamkan karena ya di bawah dan bisa menjangkau secara cepat ya. Saya kira ini memang masalah sampai sekarang kita masih ya perdebatkan, tetapi perdebatannya makin lama makin mengecil, tidak lagi menjadi isu internasional ya, karena beberapa peneliti luar negeri juga udah gampang masuk ke Indonesia dan melihat kenyataan apa yang terjadi ya, tidak seperti sebelumnya yang dikira-kira, termasuk tadi dari Hoyer 91 ton karbon ya, dioksida per tahun itu kan itu juga masih perkiraan karena berdasarkan pada model-model, sementara kita mengukur langsung ya data, dan data itu kita membuat model-model perkiraan yang lebih kuat, dan memang hasilnya selalu begitu, apa yang mereka pikirkan itu sangat besar sekali dan kita mendapatkan kurang lebih setengahnya lah ya. Setengahnya, dan itu besar sekali pengaruhnya terhadap image perusahaan, image negara ya, termasuk juga ya penerimaan. Dan kita ya HGI di Indonesia juga sudah menempati posisi penting lah di International Peat Society, Pak Janta ya. Dan kita juga sekarang menjadi tuan rumah kan mengenai International Tropical Peat Society, Tropical Countries ya, itu kita juga dipercaya. Jadi sekarang kita lebih banyak memberikan informasi daripada menerima informasi dari luar. Dan itu dipercaya, apalagi tadi apa yang disampaikan itu adalah publikasi ilmiah, dan itu bukan sembarangan ya, di jurnal-jurnal yang memang sangat baik sekali kualitasnya. Dan diarahkan dengan baik. Sebenarnya yang penting buat perusahaan ini Pak Yonata ya, bukan hanya sekedar ya karbon ataupun juga apa namanya irigasi, tapi buat perusahaan, karena saya juga masih di perusahaan sebenarnya, Terutama itu adalah MAI ya, Mean Annual Increment. Jadi apapun juga yang kita lakukan, apakah water table, irigasi, berapa sih rata-rata peningkatan tonase dari tanaman itu per hektar, itu yang paling penting. Nah itu bagaimana caranya, itu tugas kita semuanya, bukan hanya peneliti ya, tapi juga manajemen di perusahaan. Jadi itu. Nah jadi kalau emisi kita katakanlah 10, tadi Pak Satyanto itu kalau dikonversikan ke karbon itu kurang lebih 10 ya, 10 ton karbon per tahun ya. Kalau 4 tahun ya katakanlah ya dapatlah 40 ton karbon per tahun. Sementara kalau increment-nya 25 ton ya, increment itu maksudnya berat
ya berat kayu yang dipanen itu ya kurang lebih kan 25 ton lah ya per hektar per tahun. Jadi kalau 4 tahun kan 100 ton. Kalau dirubah ke karbon kurang lebih 50. Ya 50. Jadi selama satu siklus itu kita sebenarnya punya kemampuan untuk menyerap karbon sebesar 10 ton. Ya, 10 ton per hektar per tahun. Nah, itu yang paling penting. Tetapi kenyataannya kan yang 25 itu rata-rata, banyak yang juga di bawah itu, malah yang juga tidak berhasil, itu juga kebakaran. Nah, kalau data ini sebenarnya udah ada, kan juga udah publikasikan ya. Tapi kan masih baru 1, 2, 3 spot ya, belum menyeluruh secara kawasan ataupun secara nasional. Nah, ini penting kita yang paling penting adalah NEE ya, Net Environmental Exchange atau CO2, budget CO2, sink or source. Nah itu karbon itu kan bisa dari tanah, bisa juga dari tanaman secara total atau dari permukaan kawasan kita. Dan RAPP termasuk Sinarmas juga sudah membuat apa yang disebut dengan eddy current ya, tower di atas, sehingga yang diukur netnya. Nah ini netnya, net karbon, NE ini belum keluar datanya. Ditunggu-tunggu ini Pak Dionata ya, ini udah berapa tahun masang, mana datanya, malah keluar emisi metan, CO dibuat tanah. Nah kita ini net di atas kanopi yang datang sama keluar. Ini yang paling penting, dan ini sampai sekarang belum ada. Padahal itu tujuan kita memasang tower itu. Nah ini yang membuat kita juga memang deg-degan, kalau netnya negatif, positif. Tapi dari situ sebenarnya kita bisa melakukan evaluasi kenapa terjadi seperti ini. Gitu. Karena target RAPP itu, netnya itu 0 kan. NE itu 0, itu tahun 2030, itu sudah dicanangkan. Nah ini tantangan kita semuanya, bagaimana supaya NEE itu 0 tahun 2030. Nah itu memang sangat challenging juga ya. Tapi hampir sekarang semua perusahaan ikut-ikutan, semuanya pengennya NE-nya tuh net 0. Jadi ikut semuanya, dan negara kita juga sulit. Ya, nggak tahu juga, tapi kalau saya lihat trennya kayaknya berat juga gitu ya. Nah kita juga nggak tahu datanya yang benar kayak apa. Kalau simulasi sih bisa dilakukan. Saya kira itu tantangan ke depan masih banyak. Kemudian tadi ada yang menarik juga sih mengenai itu apa namanya Pak, mungkin Pak Dianta itu pengen tahu saya berapa sih produktivitas atau produksi ya, produksi eukaliptus pelita itu per hari bibitnya? Kalau satu nursery itu sekitar ini kami bilang biaya per tahun itu, Prof. Per bulan, Prof. Per bulan tuh satu nursery bisa 13 juta, Prof. 13 juta, ya bayangkan. Nah, satu di Riau itu ada sekitar 21 nursery, Prof. Oke, kalau akasia berapa juta per bulan? Akasia itu dia lebih banyak, Prof. Karena komposisi Sinarmas itu kan 60%-nya itu gambut kurang lebih, Prof. Waktu itu udah sampai 500 juta loh. Iya, Prof. Lebih banyak dia. Nah, itu teman-teman bisa nggak kita ngairi kurang lebih ya nursery ya 13 juta per bulan produksinya itu. Orang nggak banyak yang ingin meneliti tanaman kehutanan. Kenapa? Karena periodenya lama, siklusnya lama. Jadi kalau cuma 145 kan kalau di padi kan satu tanam ya, musim tanam ya. Ini baru bibit loh itu. Kalau mau sampai panennya itu ya tunggu 4 tahun. Siapa yang mau penelitian 4 tahun? Dokter aja pasti nggak mau ya. Udah habis waktunya. Apalagi tanaman yang lainnya itu loh. Nah itu masalah kita di situ. Orang irigasi itu nggak ada yang mau penelitian katakanlah water productivity ya. Oh itu nggak ada itu. Water efficiency nggak ada itu. Padahal ya tadi kan tuh 13 juta loh. 500 juta loh. Dan itu nursery-nya itu ada yang di greenhouse itu bisa berapa lapangan bola, betul ya? Besarnya itu. Nah ini teman-teman ya, tolong bukan hanya sekedar apa horticulture, padi gitu ya, yang tempot-tempot. Coba pikirkan juga big scale seperti ini. Saya minta ke sana ya.
Saya harap juga Balai Irigasi ini Pak Anhan ya, ya memang bagus ya untuk pertanian. Nah, tapi coba lihat komposisi devisa kita itu ya. Itu yang ekspor itu dari situ. Akasia sekarang tuh ya ada. Sementara padi itu sampai sekarang impor terus, jagung impor terus ya. Berapa dana kita habiskan? Ya, jadi itu yang menjadi pegangan kita lah untuk kelangsungan kita hidup bernegara ya. Kebanggaan kita di situ sebenarnya sekarang ini. Palm oil dan pulp and paper itu banyaknya di lahan basah. Ya, itu loh pentingnya. Saya terima kasih nih hari ini. Mungkin berikutnya kita bicara mengenai kebakaran dan sebagainya itu ya tadi pertanyakan, tapi mungkin sekarang kita dapat wawasan ya yang di luar yang kita diskusikan biasa ini. Dan saya sendiri sebenarnya lebih banyak juga berpikir ke arah situ, artinya di dua perusahaan itu RAP dan APP. Karena disitulah sebenarnya peran kita sangat dibutuhkan. Sangat sekali dibutuhkan ya. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Budi, Prof. Budi Indra atas penutup kumpulannya untuk kita. Baik, dengan berakhirnya diskusi hari ini, maka sesi... Mohon izin Bu, sebentar Bu, mohon izin. Ya, silakan. Ya, itu yang tadi Prof. Budi bilang, itu papernya baru keluar Prof, sudah keluar papernya itu. Yang editorial yang di RAPP. Nanti saya share di grup. Oh ya, tapi itu hanya untuk metan kan, bukan CO2. Oh iya, baru metan. Oh iya, benar Prof. Metan nggak ada artinya itu. Metan pasti kecil. Makanya kenapa metan dulu yang dikeluarin? Metan tuh orang nggak terlalu itu dan metan. CO2 yang kita penting ya. Oke, Prof. Ya. Nah, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktu juga sudah akan masuk ke jam 12, maka saya sebagai moderator meeting hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih kepada speaker Pak Dwinata dan juga Pak Satyanto Kasaptomo atas materi yang telah disampaikan, juga partisipasi dan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Pak Husnul Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Riani sudah memimpin diskusi kita, sangat produktif ya, sangat aktif, dan menarik sekali topik hari ini ya. Kita bahas tentang hutan tanaman, kita bahas tentang lahan gambut. Memang ini menjadi isu yang menarik ya untuk kita bahas, baik dari sisi sainsnya maupun dari sisi polisinya begitu. Terima kasih Pak Satyanto, Pak Dwinata yang juga sudah berbagi pada kesempatan kali ini. Ya, saya tidak berkomentar dengan konten ya, karena saya kira sudah ditutup oleh Prof. Budi, Pak Budi dengan sangat baik ya, karena saya ingin mengingatkan ini hanya kita untuk sharing ya, diskusi apa yang kita lakukan gitu, kita saling mengetahui apa yang kita pelajari ya, apa yang kita masing-masing pelajari, dan terlebih lagi kalau tadi kita bisa lanjut ke kolaborasi gitu. Saya kira ini salah satu langkah maju gitu ya dari adanya study club ini gitu. Bapak Ibu sekalian, saya informasikan saja tadi. Sekarang terima kasih juga nih Mbak Aini sudah membuat form absensi sekarang lebih lengkap ya, termasuk kesediaan menjadi narasumber ya, kesediaan menjadi pembicara gitu. Karena kita juga ingin mendengar sebenarnya dari Bapak Ibu sekalian ya, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah didalami terhadap bidang irigasi dan drainase ini. Nah, sedikit informasi saja, saya ingin share saja, ini mungkin Bapak Ibu masih bergantung kalau ada yang bersedia mengisi jadwal ini, saya kira kita sangat apresiasi gitu. Ini kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-27 ya, ini ya. Bicaranya bisa satu Pak Dwinata dan Pak Satyanto, moderatornya Bu Riani, Mbak Riani. Nah, nanti 2 minggu lagi nih Pak Dwinata atau Pak Satyanto, Pak Dwinata jadi moderator ya, memungkinkan ya.
karena rule-nya gitu. Nah, kita sudah ada pembicara ini, Mbak Lisma Safitri sudah bersedia. Ini juga menarik nih topiknya kalau nggak salah tentang sawit ya, kalau nggak salah ini Pak Satyanto ini sama Pak Satyanto juga penelitiannya, sama Pak Hermantoro juga ini ada di sini. Nah, ini, tapi masih kosong ini pembicara kedua. Ini kalau misalkan ada yang bersedia di sini, saya sudah kontak Pak Agus, cuman Pak Agus belum ini, koleganya Pak Hermawan, cuman belum konfirmasi dan beberapa yang lain. Tadi saya lihat kalau ada yang bersedia mengisi di sini, mungkin dari Bapak-Bapak sekalian, ini untuk bisa sharing di sini ya. Kemudian untuk minggu berikutnya, 2 minggu lagi pertemuan ke-29 ini sudah ada. Ini dari Unila ini dari Lampung, nanti edisi Lampung ini. Pak Prof. Bustami dan Pak Ahmad Tusi sudah bersedia nanti untuk berbagi di minggu pertemuan ke-29 begitu. Nah, di sini 7 September, 21 September, ya 5 Oktober ini belum ada ya. Dari list yang tadi dibuat, kalau tidak bisa memberi jawaban sekarang nanti akan saya konfirmasi. Mudah-mudahan kita bisa sharing di sini ya. Ada Bu Sislawati tadi ya, ada Pak siapa lagi tadi, Pak Haris. Persiapkan September. September Bu ya. Mau tanggal 7 Bu, saya di sini Bu. Ya boleh. Ya, terima kasih Bu Sislawati. Nanti saya tulis lengkapnya ya di sana. Baik, nanti saya hubungi lebih lanjut Bu untuk topik dan seterusnya. Terima kasih Bu Sislawati atas kesetiaannya. Mungkin ada Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mau mengisi di sini, yang tadi sudah bersedia. Ini memudahkan kita semua ini untuk panitia untuk mengarrange supaya nanti kalau nggak ada yang bersedia ya Prof Budi, Prof Eko siap-siap. Itu saya minta Pak Haris tuh, Pak Haris. Pak Haris, kira-kira kapan Pak Haris? Winrocknya itu kegiatannya ya. Boleh. Ya. Kapan Pak Haris? September? Tanggal 7 itu, tanggal 7 Agustus. Alhamdulillah, makasih Pak Haris. Saya tulis ini Pak Haris ya. Tanggal 7 Agustus. Agustus saja Pak. Oh, Agustus, mantap. Oke. Ya, itu kan Bu Lisma nanti masalah sawit ya. Ya. Nah, nanti kita coba withdraw presentasi lah apa yang sudah kita lakukan di Siak ya, di Siak. Itu kan kita sedang di lahan gambut juga untuk sawit masyarakat. Baik. Sip. Ini moderatornya Pak Dinata ya. Ini juga orang ini juga ini biar seru. Baik, terima kasih Pak Haris, Bu Sislawati. Baik, alhamdulillah sudah ada. Minimal saya sudah tenang ini Pak Budi. Bisa saya nyari pembicara, kadang sudah ada. Nanti yang belum juga nanti masih bisa mengisi ini, karena ini adalah forum kita bersama, kita sharing. Ya, kita bukan untuk ya kita sharing lah, kita berbagi apa yang kita pelajari, kita sampaikan kepada klub ini begitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Baik, demikian dari saya. Ternyata sudah jam 12, 1 menit lagi. Mohon maaf kalau memakan waktu lebih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu di era seperti ini dan tetap produktif. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi tanggal 7 Agustus ya, Insya Allah bulan depan. Demikian dari saya tutup, saya sebagai host ya pada meeting ke-27 ini ya, mengucapkan saya tutup dengan akhiri bila taufiq wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, mohon izin.